Jadi hasil dari jejak pendapat mitra-mitra untuk harga 100.000 itu 26 orang, 150.000 itu 5 orang, 165 satu orang, 250.000 satu orang. Ya. Berhubung ini untuk mencari kesepakatan bersama, ya gimana pun juga harus mendengar keinginan dari seluruhnya ya kan. Dan aku memang minta tidak perlu menuliskan nama, sopo ngerti kok izin. Ngono. Jadi juga tadi dapat masukan dari beberapa teman ya kan. Kalaupun memang 100.000 tetap kita pertahankan dan kita memang mau jual 100.000, itu untuk daerah ataupun desa kita sendiri. Di luar itu aku berharap ataupun JSN berharap untuk harganya itu bisa dinaikkan, karena operasional teman-teman berarti juga meningkat karena jarak lebih jauh pastinya kan. Jadi jangan hanya mempertimbangkan oh di sana sudah ada kompetitor harganya 100.000, kita pun ikut 100.000, ya kasihan di teman-teman sendiri nanti. Untuk operasionalnya ibaratnya jarak, perlu bensin berangkatnya kan, terus perlu waktu ya kan? Belum lagi kalau itu memang wifi dalam 1 bulan mungkin ada 3 kali 4 kali mungkin penanganan hanya untuk di satu tempat. Kalau untuk mungkin 100 klien cuman 3 kali turun ya tidak masalah. Tapi kalau di satu klien itu 3 kali turun dalam 1 bulan kan yang entekno tenaga, entekno waktu gitu. Jadi ya berharap kalau memang tetap mempertahankan yang 100.000 dan memang mau jualan 100.000 itu di desanya masing-masing. Berarti sama seperti untuk BUMDes ya. Lewat dari itu ya harus lebih dari 100.000. Lalu untuk 100.000 ini belum include PPN ya, berarti nanti penjualan teman-teman ya 110 karena include PPN. Karena PPN itu bukan buat jenengan, bukan buat JSN, tapi itu masuknya ke negara nanti. Kira-kira bisa dimaklumin dan sepakat ini? Ada yang kira-kira nggak sepakat? Kalau kira-kira ada yang kurang sepakat ya, bukan tidak ya, tapi kurang sepakat, monggo kerso disampaikan dan alasannya apa. Soalnya kita ini di sini untuk rembuk bareng, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau di desanya sendiri monggo kerso 100, sudah desa luar naikkan. Nah, ya sepertinya sih kayaknya nggak ada yang protes ini. Karena dari sekian mitra yang nulis 100 itu 26 soalnya. Itu. Yang merasa nulis 250 mungkin mau protes. Nah sekarang tinggal 100.000 ini kira-kira menurut teman-teman itu berapa mega? Saya paham kita jualannya itu aktif, bukannya dedicate, ya kan? Tapi juga harus mempertimbangkan ojo sampai kegedean atau jangan juga terlalu kecil. Ini tadi ada yang 2 mega, ada yang 1 mega. Ada yang 2 mega, ada yang 1 mega. Ya, rata-rata itu. Rata-rata 2 mega. 100.000 2 mega. Oke. Nah, monggo Bang.
Jadi ini ya Pak ya, untuk harga terendah itu kan bukan berarti yang 150 terus diturunkan, kan bukan seperti itu artinya. Betul. Nah. Yang sudah existing berjalan ya biarkan berjalan. Misalnya yang sudah 150 dia memang tetap mempertahankan 150 ya monggo. Ya. Ini kan yang kita tentukan adalah harga terendah ya. Jadi Makanya kan gini, khawatirnya kan gini untuk teman-teman tadi yang nulis 150 boleh khawatir, aku kok lakon ngeduno. Seperti itu loh, karena kan pemahaman orang kadang beda-beda. Nah yang perlu garis bawahi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang selama ini sudah di harga 150 atau lebih, ya monggo tetap seperti itu. Begitu ya Pak ya kira-kira ya? iya, siap. Sip. Jadi memang seperti itu. Karena yang memang kita tentukan itu harga eceran terendahnya. Sama seperti kalau tertulis HET, misalnya harga eceran tertinggi, misalnya kan 500.000 misalnya sebuah obat ya kan 500.000. Berarti dia kan tidak boleh lebih tinggi dari itu. Sama seperti ini juga. Berarti kan tidak boleh lebih rendah daripada 100.000, ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya mau jual harga misalnya 150, harga 200 atau bahkan 500.000, ya monggo kerso, yang main juga ini harga terendah, ya kan? Monggo bagi. Terima kasih. Ini kan bukan pilkada, jadi akan semua. Ini adalah kita membahas ke depan tentang kita yang untung dan ruginya itu akan kita nikmati bersama. Jadi saya mengusulkan harga bandrol GSM ini tetap 150. Terus ya, kemudian ada yang jual di bawah ganjol, itu perkara yang lain lagi. Karena kita nggak bicara hari ini, kita nggak tahu ke depan nanti. Apalagi sesuai dengan berita yang banyak saya dengar tentang penertiban pajak dan sebagainya. Nanti yang ilegal ini kan tetap akan ditertibkan. Dan ketika itu nanti akan berubah lagi harganya. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi ganjil kita itu tetap misalkan permanen, jadi 150 plus pajak. Perkara situasional di desa Anda sampai nggak bisa jual, itu ya monggo saja. Artinya kita punya, seperti yang kata ini Mas Agus ini di desanya 100.000 dari dulu, dan memang nggak dapat untung apa-apa, tapi memang niatnya sebagai kegiatan sosial untuk tetangga. Baru teman-teman yang pada daring itu lain perkara. Jadi saya kira kita sepakati saja harga itu tetap 150 plus pajak. Perkara sampean punya kebijakan di wilayahnya masing-masing karena situasional itu mau saja. Karena apa? Kalau itu bisa target 100.000, nanti sebulan 2 bulan saya yakin akan berubah lagi. Seiring dengan pengurusan penertiban kepada RT/RW yang atau jaringan-jaringan liar. Terima kasih Mbak Ki. Terus terang gini Mbak Ki. Awal saya ingin 165 ya kan, itu sudah plus pajak karena memperhitungkan dari peremajaan alat ya kan, sudah itu pengembangan wilayah dan segala macamnya ya kan, jatuhnya nanti seperti subsidi silang sebetulnya gitu. Cuman kalau teman-teman masih banyak yang memang mungkin berkeberatan untuk di 165 yang sudah plus pajak tadi, dan mengingat di lapangan memang masih banyaknya pemain-pemain yang ilegal, ya apa mau dikata kan gitu.
Kalau saya pribadi terus terang pengennya ya 165. Tapi kan kita juga harus melihat dari kondisi teman-teman di lapangan. Makanya untuk di desa masing-masing oke 100.000 ya kan. Kalau di luar itu nah saya minta dinaikkan. Biasanya itu tetap 165 Ya. Kita pakai bahasa mitra ini memberi subsidi pada pelanggan tadi. Kayaknya seperti itu Pak, ya kan? Tapi terkadang kontrol di lapangan kita ini juga masih kurang terus terang. Sehingga kita juga nggak tahu teman-teman memang menjalankan yang seperti diharapkan perusahaan ataupun mungkin yang diharapkan kompetitor, ya kita juga nggak tahu. Mungkin Kalau kebijakan terus terang aku kayaknya 165. mungkin gini Pak, mungkin yang dimaksudkan Pagi itu kalau teman-teman mau buat brosur itu harganya yang tertera di situ minimal 165. Tentang di lapangan mau jual 100 misalkan, di brosur itu sudah 165, kata-katanya mau disubsidi mau apa, nah itu monggo kerso kebijakan lapangan. Tapi ya kan itu lagi. Ya, ini untuk menghindari juga nanti misal suatu saat misalnya Hamdani yang sudah terbiasa jual 165 kok misalnya mau ngelempar klien ke jenengan-jenengan kan juga sayang kalau harganya kok mau diturunkan gitu. Itu masalah harga. Jadi terus untuk masalah bandwidth mungkin yang 100.000 ini tadi ya untuk wajarnya itu ya 2 mega. Untuk wajarnya 2 mega itu ya sekitar 2 HP lah itu kan. Kalau memang streamingan bareng. Selebihnya ya nguyar-nguyar tinggal ngomongin ke konsumen. Pak, ini jenengan habis, silahkan upgrade dengan harga yang 165. Bahkan kalau bisa yang rada sedikit kejam ya 1 mega monggo. Cuma ya tadi itu sebuah trik untuk agar kita bisa naik harga dari si konsumen. Pemasangan si konsumen. Oh harganya segini loh ya kan. Kalau untuk 1 HP 1 mega ya masih mungkin lah gitu. Tapi kalau sudah di dalam rumah itu sudah ada 2 HP atau bahkan lebih ya tidak cukup. Terus kalau untuk zoom juga 1 mega itu sebenarnya tidak cukup. 1 mega untuk zoom. Jadi monggo kerso jenengan yang pasti yang tahu untungnya jenengan, ruginya jenengan, yang ngerasain untungnya jenengan, yang ngerasain ruginya jenengan. Karena saya tahunya harus ada laporan pajak yang jelas, laporan penghasilan yang jelas, ya kan? Jenengan mau 100.000 ya tetap harus dilaporkan. Jenengan misalnya 1 juta ya tetap harus dilaporkan. Seperti itu. Karena kalau tanpa ada laporan, ya suatu saat misalnya sampai ada temuan dari katakanlah pihak oknum ataupun dari Kementerian Kominfo, ya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa. Toh tidak dilaporkan. Nah itu. Jadi untuk masalah harga seperti ini tadi dan juga masalah bandwidth. Nah mungkin untuk sedikit membuka wawasan teman-teman mungkin dari teman Demak mungkin bisa sedikit cerita-cerita mengenai pengalamannya selama ini jadi RT RW Net dan pengalamannya setelah bergabung jadi mitra JSN dan pengalamannya pengembangan untuk butuh alat dan jaringan seperti apa. Mungkin dari Pak Olil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas kesempatan saya. Terima kasih teman-teman dari Pati ini ya. Pati semua ya. Apa sebagian Jepara Mas? Ada 1 juga. Perkenalan dulu.
Karena sing kenal karo sing teman baru itu kelihatannya kathah teman baru. Nama saya Khalilur Rahman, alamat Demak, sebagai koordinator Kabupaten Demak, Purwodadi, Kudus, dan sebagian Jepara. Jepara bagian barat, 4 kabupaten. Cerita dari awal. Pada dasarnya CSN ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan legalitas resmi sesuai aturan pemerintah, alias RT RW net yang di daerah yang jauh dari jangkauan pusat, sedangkan aturan mainnya itu dari kementerian itu yang boleh dijual kembali itu internet yang pengambilannya dari network access point yaitu yang di Jakarta. Lah, karena JSN saat itu sebelum lahir, karena orang daerah kesulitan akses untuk bisa karo Jawa niku kulaan internet saka Jakarta, maka Mas Saifuddin saya paksa ya. Biasanya nanti diwalahke kula niku njluntrungke niku lho, Pak. Dadi nek kewalah jujur wae kula. Julungopno. Julungopno. Harus ada putra daerah yang berani tampil untuk menjembatani kebutuhan wong kampung. Nah, salah satu yang saya kenal yang berkecimpung di Jakarta di dunia per ISP-an itu bahasa ini gitu Pak. Otomatis sebagai wong kampung jujur wae sebelumnya ini gak kenal sebagai Jakarta ini tahu apa menah nonggone data center. Padahal situasi di lapangan distribusi itu sudah jalan. Si Malakama kan Pak, apa dilanjut jelas menyalahi aturan, ora dilanjut wis kadung dijagakno wong akeh. Nah otomatis kita mencari solusi sing paling penak, sing paling genah, yaitu dengan mendirikan CSN Pak Saifuddin sebagai direkturnya. Pertimbangan saya ini rada dua sithik mboten napa-napa nggih. Pertimbangan saya karena beliaunya sudah banyak akses ke penyedia inter. Oke. Dan yang keduanya sudah banyak teman atau kenalan dari penyedia konten lokal. Lah, tinggal kita menyesuaikan soal regulasi. Mulane sampai sekarang yang nama JSN itu ISP yang hampir tidak punya pelanggan. Soalnya pelanggannya tanggane tok. Untuk selawe wae. Lah, basis kemitraan karena didirikan memang untuk memenuhi kebutuhan resmine konco-konco sing nong kampung sing butuh main atau bisa menjual internet tetap jalan dan mengikuti aturan pemerintah. Makanya ternyata setelah kita jalan kita tahu loh internet itu berpajak, akhirnya kita bayar BPN. Internet itu harus punya link sendiri, tidak boleh numpang broadband, apalagi broadband tersebut memang tidak diperbolehkan untuk di resell. Akhirnya sampai sekarang kita dapat solusi, alhamdulillah bisa sewa metro, walaupun untuk saat ini burung nyukupi. Jadi
saat ini link metro yang dimiliki yang kita sewa dari JSN ke arah pelanggan itu jujur mawon isih kurang. Tapi karena itu terkait dengan penyedia metro, harap maklum kita butuh proses. Ini juga sedang upgrade kapasitas dan nambah PO dari penyedia lain sing sukane nyukupi butuhane kanca-kanca kabeh. Nah, setelah kita resmi yang tadinya backgroundnya itu adalah IndiHome 90% IndiHome ya. Yang backgroundnya IndiHome ibaratnya sebelum ada hub itu kulaan 1000 atau 800.000 iso didol wong 50 kasarane gaman secara 100.000 ora awal-awale sing penting awal dhewe iso internet gratis awale. Nah setelah berjalan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintahan agar kita yo istilah wong nyambut gawe ini iku sah menurut ilmu perdagangan dan sah menurut negara. Otomatis kita menyesuaikan dengan harga sewa link harga internasional walaupun konten lokalnya dari pihak JSN bisa dikatakan digratiskan karena konten lokal itu nggak akan bisa berjalan tanpa ada internasional. Nah persentasenya itu 1 MB itu sekitar 30%-nya internasional. Sekarang kita di harga. Matematika harga yang saya terapkan di Sabang saya, Demak, itu minimal penjualan ke pelanggan, ya, minimal penjualan pelanggan itu 165 include PPN. Nah, soal apa itu mau dikasih 1 MB, 2 MB terserah mitra. Kalkulasi saya kurang dari 165 mitra tekor. Ora kuat bayar, ora kuat tulaan, ora kuat PPN, bahkan paling ngeri ora kuat operasional. Tapi saya tidak melarang, nak sampan atau mitra pengen dodol 100, terserah, kewajiban tetap sama dengan sing 100,5 kan bayar kulaan dan itu kan sama. Meh modal murah monggo, meh modal larang monggo, kewajiban tetap kewajiban. Gunku tak dodol 100 kabeh apa masuk kon bayar podo itu salahmu. Wis diomongke kulamu semene, sampean masuk itu minimal di angka 165. Bener. Mulane nanti resikonya nak jenengan adole di angka 100 itu trafikmu dhuwur tapi duitnya gak ono. Nah trafik dhuwur iki wajib dibayar sing dibayar apa? Bener. Mulane sebelum jauh-jauh sampai berapa gilah trafiknya jenengan itu dipertimbangkan untuk memperbaiki harga. Soalnya harganya nak semakin baik, operasional jenengan, operasional kita juga akan insya Allah lancar. Ambet gawe nak cucuk naku marano sregep, ya. Bet gawe sing marano males, marah emosi apa toh? Wes ora ana duwite, HP ora tau meneng, bendina dikomplain, sing gawe tuku alat ora ono, ijeh tambahi, bojone nesu njaluk duit sisan. Ya. Tahu nggak kami berarti main sekali. Iku padahal bojone agak siji. Mulane ini tadi sudah diinfokan bose, silakan ajunan adol 100. Resikone sampean ra didit. Soalnya kewajiban tetap harus dibayar lunas. Orang nopa aku bayar, aku adolku 100. Aku kula aku rada dimurahi lho Pak, aku kene iso adol 100.
Nggak bisa. Kita sewa metro ya apa bodol sak mega sak juta apa bodol sak mega 50.000 bayar metro sama. Kayak ngoten to? Ya, enake awake dhewe metro ditanggung wong akeh. Jadi Mas Ngamdeni iso ngitung. Oh, per megane dadine semene. Metro iki butuh teter semene. Wis diitung. Ya, matematika Mas Hendri ini niku dihitung antara kebutuhan inter karo metro. Kurang dari itu, ora cocok. Umpama Mas Hendri ini dirgo 40.000. Pak, berarti sak megane 40.000. Nah, 100.000 takai 2 mega niku ora berarti jebati 10.000 to, Pak. Umpamane itu 20.000 to, Pak. Matematikaku salah, persentase. Minimal dolan internet itu 50%. Iku bak bu, 50% iku bak bu. Adul 50 didol 100 iku bak bu. Bak bu. Bak bu iki bahasa Indonesiane apa? Hah? Ya, bedu. Balik modal. Nah, niku. Soale resiko penurunan kualitas alat, resiko operasional, ya, niku tidak bisa diprediksi. Apalagi nak jenengan pelanggani akeh, dulu upgrade. Mulane walaupun dari pusat membolehkan adol 100 di cabang saya peringatkan yang 100. Bodol 100 karemu, tapi kewajiban tetap sama dengan yang lain. Karena apa? Alasan saya harga metro, sewa metro dan harga link internasional itu bodol larang, bodol murah itu regane padha. Ya monggo, mau jenenge bisnis yang paham di lapangan itu pemain. Secara teori yang saya laksanakan di lapangan seperti itu. Memang trafik Demak tidak sebesar trafik Pati. Mitra Demak juga tidak sebanyak Mitra Pati. Mitra Demak kurang lebih ada 40 RT RW. Trafiknya saat ini baru sampai 7G. Nah, sedangkan Mitra Pati itu sudah 10G lebih, bahkan masih kurang. Ini kenapa toh? Ketika jam sibuk bar maghrib tekan jam 10 bengi wis makno HP atau gelem menang. Masalah apa toh? Ke jam-jam tersebut itu pengguna internet pada puncaknya, apalagi yang jenengan maine di rumahan, karena itu jam istirahat. Gitu. Ya. Niki untuk bercerita tentang pengembangan. Ketika kita mulai di GSL itu di harga 450.000 internasional, hampir tidak bisa bergerak selama hampir 1 tahun ya Mas ya? Ya 1 tahun. Setelah 1 tahun, kemudian ketika mitra sudah, karena GSN itu basis gotong royong, semakin banyak mitra yang bergabung operasional ditanggung wong akeh, akhirnya bisa menyesuaikan harga di harga 150 per mega. Itu pun masih by tunnel. Setelah itu ketika sudah berkembang, basisnya itu basis apa itu gotong royong, sudah apa itu secara operasional wis nutup di angka 150 itu tadi, akhirnya punya kebijakan lagi by tunnel ijeh 75.000 per mega. Untuk menekan operasional gen harga bandwidth itu murah, ya, pusat atau GSN atau BOSE itu berusaha melokalkan banyak konten yang tadinya lari ke internasional, gitu loh.
konten yang tadinya lari ke traffic internasional berusaha dilokalkan gen orang bayar. Alhamdulillah sampai di harga 50.000 internasional per Mbps. Nah, dengan harga 50.000 Mbps niku saya anggap yang tadinya 450 sampai 50 itu bukan hal yang mudah. Bisa dikatakan penuh perjuangan yang berdarah-darah. 450 hilang 400 garek 50 hanya dalam jangka waktu 3 tahunan ya Mas. 2017 mulai ke 2021 sudah merasakan harga 50. Itu darai memadengati wis berdarah-darah wis ra hitungan. Lah pusat berusaha membuat internet agar terjangkau di tingkat RT RW-net. Nah, kita harus mengimbangi untuk mampu mengembangkan awake dhewe iso bersaing di lapangan, iso mengembangkan otomatis agar operasional pusat itu juga bisa tercukupi. Jadi ini belen ngoten lho. Percuma mati-matian tapi sing di tingkat mitra ora dikembangke. Lah terus sampean kendala yang di lapangan kita sangane dengan IndiHome Pak. Niku kono kene padha wae, demah ya sama. Background IndiHome semua. Gak ana sing background apa jenenge Astina tidak ada. Background IndiHome lah. Jadi ini perbandingannya dengan IndiHome. Nah, terus kalau kita membandingkan dengan IndiHome, IndiHome itu siapa? Bukan siapa-siapa, dan kita pun tidak bisa atau merequest atau apalagi mendikte mereka. Dia itu provider sendiri. Soal kebijakan regulasi nanti umpama dikasih hub WMS dihapus atau Wifi ID dihapus, itu hak mereka, provider mereka. Yang bisa kita bangun itu kita sendiri JSN, kan gitu. Makanya di JSN itu istilahnya tuh bisa saling sharing pengalaman di lapangan. Pak no daerahku sing payu voucheran didol. Yang penting untuk operasional bayar PIN, Wifi dan WBN itu tercukupi. Itu intinya seperti itu. Lah untuk harga 100 per Mbps nak jenengan buat model bulanan, ya, nak jenengan buat model bulanan, iku kok pengembangannya seret. Jadi ini umpama jenengan cek kekeh di situ, ya tetap jenengan kudu mewajibkan operasional kewajiban tetap kebayar. Soal seret niku resiko keputusan jenengan. Ya. Nah seret sama namun nyalahnya dari pihak sini sudah diinfo standar harga segini. Jangankan kita pernah diundang oleh salah satu penyedia jasa apa itu jaringan enak jaringan Semarang itu. Kita nyewa jaringan mereka internet kita itu per home pass 150. Internetnya kita, tapi kita menyewa ke mereka itu per home pass-nya per satu pelanggan nih kita store ke penyedia jaringan itu infrastruktur itu 150.000. Gak ada internetnya. Ya jalan lakonnya piye. Berarti mereka punya kalkulasi invest untuk infrastruktur itu mungkin butuh 1 atau 2 tahun dengan bulanan 150.000 agak balik. Lah nak jenengan Abdul Satos balik kapan? Ya, 4 tahun. Emang 4 tahun poso kuat. Niki kita mikir logika akal ya. Karena ada penyedia kalau di GSM modelnya tawar bersama. Kalau di ISP itu ada salah satu penyedia jaringan bersama, infrastruktur, tiang, kabel, sampai home pass-nya itu milik mereka. Kita cuma ngisi internetnya. Tapi mereka ngasih harga 150.000 per satu pelanggan. Sewanya per bulan. Ya berarti mereka kalkulasinya kan seperti itu. Invest mereka yang 150.000
per satu home pass itu kemudian kemungkinan balik di 1 atau 2 tahun. Ya terus kene wis infrastruktur dhewe izin bayar internet adule 100. Balike kapan? Balik ra iso apa meneh berkembang. Iku susah. Cuman enake awak dhewe urip nang kampung. Iso rada ndablek sithik-sithik. Dalam artian ndablek kuwi nak sing ngrano tiange kadang entuk wit pelem, wit pring, wit sak ketemune lah. Asalkan ora pedhet ya jalan terus. Soalnya apa? Nonggone tanggane dewi. Kelebihan kita ada di situ. Tapi kelebihan itu kita manfaatkan. Harga tetap standar. Insya Allah bisa melaku bareng. Nah harganya jenengan jomplang, ayo mumet bareng. Masalahnya nanti apa? Pelanggan nanti banding-banding ke, Pak, podo-podo GSM, gue nih kono kok entuk semene. Nah, terus jawabnya piye? Isi malah kawan ke, orang murah, wedi nek ora payu. Jujur kan ngoten ta? Orang murah, wedi nek ora payu. Nak digawe murah awak dhewe ra entuk apa-apa. Lah anakku lho sing pun jalan sakniki memang kula kekeh di angka 165. Yo perhitungan saya seperti itu tadi. Nak ora semene, ora cuk. Soal limitasi terserah. Apa yang mbok 3 MB, apa yang mbok 4 MB karena penggunaan internet itu kan ora bareng. Tapi di angka nominal 165 plus PPN, alhamdulillah jalan sampai sekarang. Pelanggan yang saya layani kurang lebih di 800-an. Langsung saya layani. Itu dengan 95% 165. Sisanya ya karena sisanya itu kantor, administrasi saya ikut juga ini Mbak Arum ini yang punya catatan persinya. Kalau yang gratis berapa? Ada. Yang gratis itu adik saya 7, saya anak pertama. Adikku gratis kabeh. Dia bayar. Ada 8, paling tinggi bukan 8 juta bos. 9 invoice berapa? 9,5. SMA 9 juta. Ada yang satu bulan bayarnya per bulan 9 juta. Itu. Ada satu pelanggan yang bayar 7 juta, ada yang 6,5. Nah, modelnya itu dulu kita masuknya ke sana dengan apa itu managed service. Jadi tidak hanya sekedar internet. Ada server, ada macam-macam lah. Intinya tidak hanya jualan internet. Pengalaman di Demak, ya, yang apa itu yang masih bertahan dengan wireless perkembangannya sulit. Maka di Demak pun saya sarankan untuk FTTH semua walaupun masih by converter itu, dan saya sarankan untuk menggunakan standar harga terbaik minimal di 165. Motong benar Pak. Hah? Motong benar ya. Enggak. Nah, kalau dari ceritanya Pak Khalil ini tadi, itu saya sedikit menangkap bahwa kita mainnya di bandwidth. Jadi jualnya 165, mau diberi istilahnya supaya nek kono 100.000 untuk 2 mega, nek kene 105.000 untuk 5 mega misalnya. Nah, tapi dari segi nominal itu 165. Nek soal bandwidth itu yang ngatur kan kita sendiri. Yang ngatur kan yang punya jaringan sendiri. Jadi saya nangkapnya kayaknya gitu. Gitu Pak Khalid. Betul sekali. Ketika mitra RT RW baru Mas Rizky itu orangnya di bawah. Itu kebanyakan yang pakai kaos kuning yang di pojokan.
tadinya backgroundnya juga 100.000. Terus saya kasih trik seperti itu, tolong jual nominal, tidak jual limitasi tapi jual nominal, minimal di 165. Syukur nak sampai yang gawe 220. Lah aku tak kai pirang mega Pak, terserah, sepenting duit itu. Dengan seperti itu, dengan dia dapat 100 pelanggan saja sudah dapat 16,5 juta. Cukup ke operasional, cukup ke bayar bandwidth, cukup ke toko alat. Benar loh. Hitung-hitungannya di situ. Monggo limitasi bebas, jadi kan? Nak iso usahakan di angka-angka aman. Mungkin sampai ya tetap jalan. Kira umpama sampean melayani pelanggan ora karung grundel mergo awake kesel duwite ora ana kan ngoten. Lah saiki membaca situasi di lapangan. Belajar membaca situasi di lapangan. Dulu di awal-awal kita resmi banyak ISP lama yang bisa dikatakan selalu mencari-cari kekurangan JSN. Bahkan ada salah satu ISP yang berusaha masuk ke routernya Demak. Nah, kita fokus di pengembangan sehingga mengurangi energi untuk mencari kekurangan orang lain. Kita melayani pelanggan dengan maksimal karena bayarannya wis cocok. Yo nyambut gawe ini tenanan. Alhamdulillah mereka bosan-bosan dewe. Karena kita tidak, permainannya mereka tidak kita layani. Kita fokus dengan melayani pelanggan. Dan iki pengalaman sing tak